tubna ya Allah. Ya Allah, aku telah banyak mendengarkan kesalahan, mendengarkan kata-kata yang tidak benar dari orang lain. Ampuni ya Allah. Seperti itu, ya. Mulut kita juga seperti itu, mintakan ampun. Tubna ya Allah. Mintakan ampun. Kalau hari ini ternyata aku banyak mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti hati saudaraku, ampuni ya Allah. Kemana lagi aku minta ampun kecuali kepadamu ya Allah. Begitu, ya. Dan akui kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salamullah ala Yasin Habibillah. Terima kasih. Jadi arak-arak dua bantar tu baca sahaja bendi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi pengajian tadi kalam niki akan dipimpin oleh Ustadz Haji Muhammad Khodari LCMSY. Oleh karena itu Pak Ibu jamaah, jadi tiang termasuk sebagian perwakilan dari jamaah niki Pak Ustadz yang mengusulkan. Jadi memang sebenarnya seleputna Bapak Mu'alim syarat lek masjid niki insyaallah pada sekek pendapat sekek tujuan bahwa apa sih pada laksanaan sehari-hari, baik itu tahlilan, menang kubur, maulid. Nah niki insyaallah pada doang lagu nekan tena lebih jelas naka Bapak Muallim nerangang ya. Jadi tentuna le itu niki Pak Ustad, jadi semakin niki situasi dan kondisi, jadi permintaan jamaah untuk memberikan bekal. Jadi antendak segala pegawaian teniki dibidahkan oleh jamaah Wahabi. Nah jadi yang ditetau yang nyebok ya masalah aran kan. Jadi jamaah Wahabi apa sih laksana angka. Nah jadi luwe neka menggaung le Facebook dan YouTube bahwa apabila pada ngaji Yasin dan niatang dengan si mate dia nyampe nanganodang karena maka itu sesat menyesatkan. Jadi lugu tiang berjawab mesak-mesak. Lamun memang apa si doa yang taina amat dia nyampe, apa perbedaannya dengan singgawe anda badal haji? Dengan singgawi anda badal haji wah mati kan ya paling gencarna jamaah Wahabi mencari badal. Saya lama di Madinah, saya tahu betul itu. Nah itu salah satu termasuk bahwa apa yang dikatakan oleh mereka itu tidak benar. Jadi lamun nyampe badal haji singgawe angta ina amata tentuna doa-doa tahlil siniatang nyampe ya insyaallah. Makanya doa jadi kuatnya nyampe Allahumma sholli sama qara'na wa halalna hadiyatan ila ruh. Jadi sampeang tipak ruh dengan si ninggalino. Jadi intena termasuk kita berikan pemahaman yang si Bapak Mu'alim jamaah si wah pada lain paham na barang si ita antena mudah-mudahan na pada kembali malik atenda nara jeri permasalahan le masyarakat. Jila mundek negen bede lalu barang ita legunda paling ndak na menghujat tengar maulid. Jadi arak tono jamaah Wahabi le ombe maulid dengan milu dah ya maulid kan bagus ini kan bakalam Jumat dan milu bukan Jumat. Entah kalau mengaji itu mau ke mana-mana silahkan
Dia bagainya kelewahyu parana bagus silahkan. Jadi kita tidak melarang, tetapi apa si laksanaan te dari turun temurun nenek moyang te, tuan guru ulama te, jangan sampai dia ikut-ikut menyesatkan. Nah niki, jadi kalau kita ingin rukun bertetangga, jadi berkeluarga, jadi apa si tetap gawena adat istiadat telek mampeniki silahkan. Ino paham namu paham Wahabi mu paham aswaja tidak masalah. Legu ndak nepada celak-celak angkun teniki. Tentuna bapak-bapak tuan guru termasuk bapak ustadz si sering juga tahlil tidak mengada-ngada, tentunya ada dalilnya, ada aparana hadisnya. Nah jadi mudah-mudahan makin nejelasan endah si bapak mualim antekna betul-betul keseragaman bapak-bapak tuan guru ustaz-ustaz di masjid ini. Jadi tidak narak pada keraguan oleh jamaah si menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu ya Bapak Muallim, waktunya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam tahiyatan min 'indillahil mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, pertama seperti biasa sila tiang iring kepada barang-barang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memujinya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Si masih ngicanin tiang pelungguh senamian usia yang masih menyempurnakan umur usia kita dengan kesehatan. Jagalah dua nikmat ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, karena dua nikmat ini sebagaimana disabdakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sering sekali membuat manusia tertipu, sering sekali membuat manusia terperdaya. Maka sebaik-baik cara yang bisa kita lakukan untuk bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, pergunakanlah semua nikmat itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah segala sesuatu yang bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala meridai diri kita, sehingga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang ketika meninggalkan kehidupan dunia ini termasuk dalam kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridainya, dalam keadaan ridha dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga dua nikmat ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Hidup te ini ibarat es batu, merongkat pengajian simalan. Ibarat es batu yang lambat laun es batu ini akan mencair dan pada akhirnya akan habis tanpa sisa. Maka barang siapa yang membiarkan usianya terlepas begitu saja tanpa amalan yang baik, tanpa sesuatu yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita ini akan sia-sia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Sementara hidup te ini, sehat te ini gina ketuan italaun si Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah main-main dengan nikmat sehat dan nikmat usia. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, la tazulu qadamal abdi yaumal qiyamah.
nanti pada hari kiamat tidak akan bergeser satu langkah pun dari kaki manusia hatta yus'al, sampai setiap dari masing-masing kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an umrihi fima afnahu, umurmu engkau pergunakan untuk apa, wa an jasadihi fima ablahu, sehatmu engkau pergunakan untuk apa. Maka jangan remehkan hadratal muhtaramin rahimakumullah, panjang proses pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap detik umur kita, dari setiap desah nafas yang keluar dari tenggorokan kita, tidak akan luput dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, siap ke wah ita gen jawab selopuk pekatuan nenek inu era tipa ita. Siap ke? Ya, maka oleh karenanya hadratal muhtaramin rahimakumullah, memang tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada gading yang tidak retak. Kita berpotensi menjadi pelaku dosa karena memang manusia adalah tempat salah dan tempat lupa. Tetapi sebaik-baik orang yang berdosa ialah orang yang menyadari perbuatannya lalu segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melafazkan kalimat astaghfirullahal azim. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai pendosa yang mengakui dosanya lalu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang banyak gemar melakukan amalan soleh lalu dia sombong dan dia bangga dengan amalan solehnya itu. Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, dengan penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kehadiran kita bersama di tempat yang mulia ini mampu menjadi salah satu cara kita membuktikan syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga ketika nanti pada masanya tiba kita meninggalkan kehidupan dunia ini, yang dimana di sana tinggallah cerita, tidak ada lagi yang peduli dengan kita, namun kita telah siap menjadi manusia yang ridha akan kematian kita dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, dan dia terlupa bersalawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan salawat yang terbaik dan salam yang paling sempurna. Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia sempurna yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini untuk mengajarkan kita suatu ilmu sehingga kita bisa berakidah dengan benar. Beliaulah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk mengajarkan kita suatu ilmu sehingga kita bisa bersyariat dengan benar. Dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna dan paling mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk mengajarkan kepada kita akhlak yang baik. Maka bersalawat dan salamlah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah dijadikan sebagai umat beliau yang kelak berhak mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, yang kelak berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga dalam ucapan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad mampu menghantarkan kita menjadi manusia yang diakui sebagai umat beliau, yang pada puncaknya kita akan diperjumpakan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadratan muhtaramin rahimakumullah, hadirnya kita di tempat ini tentunya untuk kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umat manusia yang mengaku dirinya Islam, yang mengaku dirinya beriman. Karena kewajiban menuntut ilmu Allah bebankan kepada siapa saja yang mengaku dirinya Islam dari semenjak buayan ibunya sampai dia berhadapan dengan liang lahat. Itulah kewajiban menuntut ilmu yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tentunya hadratal muhtaramin rahimakumullah, ante ena kena pegawaian nuntut ilmu ino, maka hendaklah terlebih dahulu kita memperbaiki niat kita, memperbaiki niat atente nuntut ilmu. Karena segala macam bentuk pekerjaan ibadah yang kita lakukan di muka bumi ini akan menuai hasil tergantung lekan niat pada nuntut ilmu. Ya,
Kenapa tiang mengatakan seperti itu hadratal muhtaramin rahimakumullah? Karena yang namanya niat ini akan menentukan posisi pekerjaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat ini akan menentukan besaran pahala dan kecilnya pahala yang akan kita dapatkan, ya. Dan dengan niat ini akan menentukan apakah pekerjaan kita itu bernilai wajib atau sunnah di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka hadratan muhtaramin rahimakumullah, niatkanlah menuntut ilmu, niatkanlah hadir pelungguh di tempat niki itu lillahi taala, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu adalah pekerjaan si paling mulia setelah tenggawe ibadah salat hadratal muhtaramin rahimakumullah. Bahkan dalam kitab Kifayatul Attaqiyah dikatakan, ya, menuntut ilmu itu, ya, menuntut ilmu itu adalah ibadah yang paling afdal dibandingkan dengan wirid dan dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Ini keutamaan nuntut ilmu. Dia udah percaya kita kitab Kifayatul Attaqiyah di sana, ya, dikatakan seperti itu. Maka berbahagialah hadratal muhtaramin rahimakumullah, tiang pelungguh senamian yang masih tergetar hatinya, yang masih mau melangkahkan kakinya untuk hadir ke setiap majelis-majelis ilmu. Dan dari dulu tiang sampaikan, tidak akan pernah ada kata merugi bagi orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan tuntutlah ilmu itu li embe pun jua tahu na ara. Jangan pernah anda melihat orang menuntut ilmu. Jangan pernah anda melihat bendera ketika menuntut ilmu. Selama yang disampaikan itu baik dan mulia adanya, ambil dia. Embe si buruk, embe si nak saut jauh-jauh. Dan kita diberikan akal fikiran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan itu. Untuk memikirkan segala bentuk kejadian peristiwa yang Allah sengaja hadirkan di hadapan kita. Maka jikalau kita tidak mau berfikir, maka samalah kita dengan makhluk yang hanya diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, tuntutlah ilmu untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala." Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya tujuannya itu hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min a'radid dunya. Logo dia nanggawe ia, justru dia menuntut ilmu untuk apa? Untuk mencari keuntungan dunia, untuk mendapatkan pujian dari manusia, untuk mendapatkan kedudukan martabat dari dunia. Apa lanjutan hadis tersebut? Lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah. Dek nagan mau ngiduk sengerna surga laun le jelo kiamat. Ya. Barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain hadratal muhtaramin rahimakumullah. Tapi hadis niki dhaif ya, yang akan tiang sampaikan yang kedua ini dhaif. Karena tadi kita sudah diperintahkan oleh Bapak Muallim sampaikan apa adanya. Tapi hadis dhaif dalam Fadailul A'mal itu dibolehkan oleh para ulama kita. Sekali lagi, hadis yang akan tiang bacakan ini statusnya dhaif, akan tetapi dalam hadis dhaif para ulama mengatakan boleh diamalkan selama dalam perkara Fadailul A'mal. Nabi bahasana Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma," barang siapa yang menuntut ilmu, liyumariya bihis sufaha, untuk bisa berdebat dengan orang-orang bodoh. Perhatikan, barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh atau menjatuhkan orang-orang yang bodoh, au yukathira bihil ulama, atau untuk mendapatkan muka di pandangan orang-orang alim, antena sanjung antena ajum, dia jurun dengan si bagus, dia jurun dengan si soleh, dia jurun dengan si alim, au yusarrifa bihi wujuhan nas, ya, atau untuk mendapatkan perhatian dari manusia, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah persiapkan tempat anda di neraka. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya perbaiki niat hadratan muhtaramin rahimakumullah. Hati ini perbaiki hati ini. Jangan main-main dengan hati. Ya,
Kita bisa membohongi manusia, tetapi kita tidak akan bisa membohongi diri kita, dan kita tidak akan bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau selamat di kehidupan dunia ini, enggak dua gawe. Apa ini? Sidqum ma'allah wa sidqum ma'an nafsik. Jujur kepada sida Allah dan jujur le diri daripada. Jujur kepada Allah dan jujur kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena dua ini kita tidak akan bisa bohongi. Lamun pada masih jadi panjak, pada bau itu masih nungkulang. Di depan orang kita berwajah manis, tetapi di belakang orang kita menghujat. Bisa saja terjadi. Tapi kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terlintas dalam hati itu akan terekam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Anda inginkan tetapi bertolak belakang dengan apa yang Anda ucapkan akan menjadi penyakit dalam hati Anda. Ya. Maka dua ini yang kita tidak bisa bohongi, membohongi Allah dan membohongi diri kita sendiri. Ya, hadratan muhtaramin rahimakumullah. Tadi Bapak MC kita, ya, ayahanda Bapak Haji Muhammad Junaidi hafizahullah, tadi beliau mengatakan, menyampaikan, dan kebetulan juga malam Selasa yang lalu Tiang ada di rumah dan sempat mendengarkan kajian pada malam Selasa yang lalu. Diminta untuk menyampaikan tema-tema khilafiyah, tema-tema khilafiyah, fikih khilafiyah yang berkaitan tentang perbedaan mazhab di sana. Ya, wabil khusus terkait dengan isu-isu yang banyak sekarang menjadi pembicaraan orang-orang. Ya, nah, maka yang akan disampaikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Pertama, Tiang akan mengatakan, bukannya Tiang tidak mau menyampaikan pada pengajian-pengajian yang lalu. Dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa remaja masjid telah membagikan tugas kepada masing-masing muallim. Dibacakan di sini kita oleh siapa perwakilan dari pemuda, ketua remaja masjid, perwakilan remaja masjid pada waktu itu. Ya, seingat Tiang pada waktu itu kita diberikan amanah. Ustaz Safwan Hadi Akmal akan menyampaikan pembahasan tentang tauhid. Ustaz Bapak Ahmad Asdaruddin, beliau diamanahkan untuk menyampaikan kajian fikih. Ya. Ustaz Insinyur Haji Mutawalli, beliau diamanahkan untuk menyampaikan pengajian umum kalau tidak salah pada waktu itu. Dan Tiang sendiri diamanahkan untuk menyampaikan apa? Fadailul a'mal. Hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan beribadah, beramal di sana itu. Ini tugas yang diberikan kepada kami selaku muallim, sehingga kami tentu tidak akan berani memasuki ranah muallim yang lain. Ya, tidak berani, kecuali kalau kita semua diberikan ya tugas yang sama, menyampaikan hal yang sama, maka kita akan menyampaikan apa yang diberikan tugas oleh para muallim. Ya, dan itu pun ketika Tiang menyampaikan apa yang telah diamanahkan oleh ketua remaja masjid pada waktu itu, masih juga menuai kontroversi dari setiap apa yang Tiang sampaikan di tempat yang mulia ini. Puncaknya kemarin pada pengajian gantian Tiang pada malam Selasa yang lalu. Ya, yang dimana Bapak MC memberikan batasan waktu. Ada sebagian daripada jamaah yang ingin bertanya tetapi tidak diberikan kesempatan bertanya pada waktu itu. Tiba-tiba pada esok harinya ribut. Ada laporan masuk ke begini. Apa masalahnya? Yang saya sampaikan itu apa? Apakah yang saya sampaikan itu salah, atau Anda yang kurang faham dalam memahami apa yang saya sampaikan? Kalau seandainya ada yang bermasalah, kenapa tidak ditanyakan? Kenapa tidak tabayun? Kenapa harus justru memilih menyebar fitnah di medsos dan sebagainya? Bukankah kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan dengan pikiran yang sehat, dengan hati yang jernih? Ya. Lalu di sini yang salah siapa? Kenapa Tiang yang dihujat-hujat? Why? Ada apa? Gitu ya. Bahkan sampai keluar istilah, oh sekarang muncul Ustadz abu-abu ini. Mau abu-abu, kayak mau merah, mau kuning, mau hijau, mau pelangi aja sekalian gitu kan. Ya, silakan saja. Ada masalah pada Tiang? Tidak.
yang tiang syukurkan pelungguh semua mau meringankan langkah kaki naik ke tempat yang mulia ini untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka ketika ada orang yang mau dengan ikhlas melangkahkan kakinya untuk naik ke tempat yang mulia ini, ya, maka sebaiknya keluar Anda dari tempat ini dengan penuh lapang dada, dengan penuh kenyamanan, dengan penuh ada energi baru, hal positif yang kita dapatkan. Bukan justru keluar kita di tempat yang mulia ini menimbulkan masalah dan membuat hati kita kerukut dan sebagainya. Ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Yang buat yang berbahasa, perbaiki niat di dalam menuntut ilmu. Sampai ada yang mengatakan ini selentingan yang tiang dapatkan. Ya, sebaiknya ustadz yang abu-abu itu, ya, ini istilah abu-abu sekarang lagi viral ya. Lagi viral sekarang ustadz abu-abu niki. Sebaiknya ustadz yang abu-abu itu tidak diberikan lagi jadwal untuk mengisi di masjid. Tiang akan jawab sekarang. Semoga ketua remaja masjid mendengarkan apa yang tiang ucapkan. Dengarkan. Ya. Demi Allah saya katakan. Ya. Kalau seandainya ada teman kita, muallim kita, saudara kita yang jauh lebih berkompeten dibandingkan dengan saya, berikan mereka jadwal. Gantikan tiang di tempat ini. Tiang bersyukur. Kenapa? Tiang bisa membagi waktu untuk bisa bagi-bagi tugas, biar yang lain di dalam masjid, nanti tiang di luar. Karena sungguh sampai saat ini, ya, sampai tidak habis jadwal yang akan tiang isi di pengajian luar. Saking penuh dengan nyendang pengajian, dia tiang tahadus bin ni'mah ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, dia tiang sombong. Ya. Tetapi kenapa tiang mau di sini? Ya. Kenapa tiang mau di sini? Karena tiang masih sayang kepada kita semua. Jauh-jauh nuntut ilmu ke Mesir. Ya, tetapi dinikmati oleh orang luar. Dia ditalonati. Nah, tetapi kalau Anda menginginkan seperti itu, ahlan wa marhaban. Alhamdulillah. Ya, kita bisa bagi tugas. Satu-satu yang lain bisa mengisi di sini, nanti tiang bisa mengisi di luar, bagi-bagi tugas, enak. Daripada kehadiran tiang di sini menjadikan kita tidak tenang, menjadikan kita seperti apa? Menimbulkan permusuhan, dendam dan sebagainya, dan itu bukan tujuan tiang hadir di tempat ini. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Kenapa tiang menyampaikan sesuatu yang seperti ini? Ada pada bagus. Ya, ada pada bagus. Tetapi alhamdulillah, tidak mengapa. Pelungguh sebut-sebut tiang di luar, alhamdulillah. Arak lekan tiang orang Indonesia kan seperti itu. Sampai ada orang mengatakan, ngapain Anda ikut ke pengajiannya Ustadz itu? Dia kan orang Wahabi. Ya, fine-fine aja, hak Anda mengatakan seperti itu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan tiang mengatakan tidak mengapa kalau Anda menggunjing saya, tidak apa. Ya, kalau Anda memfitnah saya, tidak mengapa. Tetapi kemarin ada seorang oknum yang melibatkan, ya, yang melibatkan sekolah saya, yang melibatkan guru saya. Dia ikut menyebarkan fitnah yang dia tidak tabayun terlebih dahulu. Ya, membawa nama Al-Azhar. Kalau Anda masih melecehkan saya, tiang tidak keberatan. Tetapi Anda membawa Al-Azhar, ya, Anda membawa Al-Azhar, maka saya ajak Anda untuk diskusi malam ini kalau bisa di tempat yang mulia ini. Siapa Anda? Silahkan datang. Ya, Anda membawa Al-Azhar dan membawa guru-guru saya di sana dengan menyebarkan fitnah. Ya, bermodalkan status dari Facebook seseorang, membolehkan seorang wanita karir menyusui rekan kerjanya, sembari menaruh gambar yang menjijikkan, yang tidak layak, ya, yang tidak layak dilakukan oleh seorang guru. Ya, arah dengan meme kiri kanan ngodu egal monggok susun dengan nina. Ya, Anda ikut menyebarkan fitnah. Bukankah Allah mengatakan idza jaa ahadukum fasiqun binaba'in fatabayyanu? Jikalau ada orang fasik membawa kabar berita kepada kalian, membawa fitnah, hendaklah kau tabayyun. Ya, bukankah itu perintah Allah Subhanahu wa taala? Anda tahu enggak tafsiran ayat ini? Ya. Dua tafsirannya. Pertama, kalau ada orang fasik membawa berita, tabayyun dulu. Kalau Anda ikut menyebarkan berita dengan tanpa tabayyun terlebih dahulu, maka Anda akan tergolong ke dalam orang yang fasik. Ini tafsiran ayat tersebut, hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ya. Itu kan hadis yang keluar dari Sayyidah Aisyah yang statusnya sahih.
yang dimana guru tiang bernama Profesor Dr. Izzat Atiyah, salah seorang guru ya, profesor yang diamanahkan untuk menjadi rektor di Universitas Al-Azhar di Fakultas Usuluddin bagian tafsir. Bagian hadis. Di sana beliau ditanya tentang bagaimana hukum menyusui orang dewasa. Lalu beliau menjawab sebagaimana keilmuan beliau. Beliau mengatakan apa? Bahwa ada hadis dari Aisyah radhiyallahu taala mengatakan seperti ini. Ya, kejadiannya tentang wanita yang memiliki anak angkat yang begitu sayang kepada anak angkat tersebut, namanya Salim, memiliki seorang suami Abu Huzaifah. Ya, Salim ini tumbuh dewasa dan tetap keluar masuk dari rumah yang perempuan ini, istrinya Abu Huzaifah. Nah, melihat keadaan seperti itu, sering Abu Huzaifah ini bermuka seperti nampaknya orang marah, seorang nggak suka melihat si Salim yang sudah tumbuh dewasa ini keluar masuk di rumahnya, si anak angkat tersebut, sehingga dia mengadu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Duhai ya Rasul, aku sangat sayang kepada Salim, ya, sementara suamiku sudah tidak merasa enak dengan kehadiran Salim di rumahku." Lalu apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Susui dia. Waktu itu Salim berusia udah belasan tahun, ya. Lalu apa jawaban istri daripada Abu Huzaifah? "Bagaimana aku akan menyusui orang yang sudah dewasa, duhai ya Rasul?" Apa jawaban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Susui dia. Lalu istri dari Abu Huzaifah mengeluarkan air susunya di wadah, lalu memberikan si Salim itu minum air susunya itu. Ya. Nah, namun beliau menjawab dengan bijak, hukum menyusui orang dewasa ini dua menurut qaul ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan ini khusus berlaku bagi sahabat yang bernama Salim dan tidak dibolehkan hukum tersebut setelah Salim. Begitu kata Profesor Dr. Izzat ini, tetapi di framing, dirubah judulnya dengan mengatakan apa? Bolehnya orang dewasa menyusui orang dewasa. Bolehnya wanita karir menyusui rekan kerjanya. Ini yang di posting, ini yang dibesar-besarkan. Ikut dia menyebarkan hal tersebut, ya. Dan momennya tepat setelah pengajian malam Selasa itu. Pintar sekali cari momen, seolah-olah ingin memberikan pandangan kepada kita semua bahwa seorang Ustadz Hudhari, ya, termasuk alumninya, ya, sekolah tempat dia belajar ternyata mirip-mirip dia dengan Wahabi, ya, mirip-mirip dengan orang liberal. Ini yang ingin disampaikan kepada kita semua. Mayat yang katakan kepada Anda, kita semua ini Allah anugerahkan akal yang sehat, hadratal muhtaramin rahimakumullah. Jadikan akal pikiran kita ini untuk berfikir, ya. Jangan terlalu gampang untuk menerima segala sesuatu. Kaji terlebih dahulu. Dan tiang tidak mau ikut, ya, tidak mau ikut-ikutan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Biarkanlah tiang sebagai apa yang pelungguh lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Tiang akan menyampaikan segala sesuatu dengan batas kemampuan keilmuan tiang, dan apa yang tiang sampaikan tiang akan berani pertanggungjawabkan sesuai dengan kadar keilmuan saya, ya. Dan saya akan tetap mengatakan apa yang ada pada Anda belum tentu ada pada diri saya, dan apa yang ada pada diri saya belum tentu ada pada diri Anda. Maka itulah sebabnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Untuk apa? Untuk saling melengkapi. Ya, ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Sehingga kita akan kembali kepada fokus pembicaraan. Perbaikilah niat yang pulungguh senamian, ya, di dalam menuntut ilmu ini, karena sungguh apa si gawe teniki merupakan suatu kemuliaan. Suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terlalu banyak orang di luaran sana yang sama-sama memiliki iman, sama-sama mengakui diri Islam, tetapi tidak mau dan berat rasanya melangkahkan kaki untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Tiang tadi, ya, sampaikan kita ini pesanan dari masyarakat terkait tentang hukum tahlilan, ya.
Insyaallah nanti muallim yang pada tempatnya yang memiliki amanah untuk menyampaikan hal yang seperti itu. Karena tiang khawatir, ya, tiang khawatir kalau tiang menyampaikan nanti lagi salah-salah lagi ditanggapi. Seingat tiang pada pertanyaan malam Selasa yang lalu, ditanya tentang apa dulu itu? Salat hidayah, nggih? Salat hidayah. Dan itu pertanyaan beberapa tahun yang lalu pernah disampaikan kepada tiang di tempat yang mulia ini juga. Ngumbe hukum dengan salat hidayah. Tiang jawab apa? Tiang menjawab dengan memilih kata yang lebih sopan pada waktu itu. Sampai saat ini tiang belum mengetahui ya ada ulama yang membolehkan tentang hal tersebut, dan tiang belum mengetahui ada dalil yang menjelaskan tentang kebolehan hal tersebut. Akan tetapi mungkin ada pada guru-guru kita yang lain lebih sopan dibandingkan dengan jawaban Bapak Muallim yang malam Selasa kemarin. Luar biasa, dahsyat, yang akui jempol. Beliau mengatakan apa? Salat hidayah itu hukumnya dalam pandangan ulama fikih apa? Bid'ah mungkarah. Tapi tiang tidak berani. Artinya bukannya tidak berani, hanya lebih memilih menggunakan kata seperti itu. Ya, lebih pilih mengatakan tiang tidak tahu untuk saat ini. Begitupun juga tiang sampaikan jawaban. Apa komentar yang tiang dengarkan dari selentingan-selentingan orang? Nah, sian yang bahas, sian yang jawab, Wahabi ini. Coba, ya. Begitu halusnya tiang menyampaikan jawaban, masih ada yang mengecam tiang seperti itu. Apalagi dengan terang-terangan tiang akan mengatakan itu perkara bid'ah mungkarah. Dia udah jelas-jelas terus marah tiang Wahabi, terserah. Tapi ya terserah, itu urusan pelungguh senamian. Tapi semoga aja tidak ada orang itu di tempat yang mulia ini, ya, semoga aja. Nah, ini harapan tiang hadratul muhtaramin rahimakumullah. Apalagi kalau pelungguh akan menyuruh tiang, meminta tiang untuk membahas masalah apa? Tahlilan. Membahas tentang apa? Membahas tentang misalkan fidyah dan sebagainya, ya. Nah, justru nanti akan menuai kontroversi karena tiang sudah melihat tidak berimbang keprofesionalan kita di dalam menerima suatu ilmu. Ataukah jangan-jangan ucapan itu hanya akan terlontar ketika tiang saja yang menyampaikan, ya, ketika disampaikan oleh muallim yang lain kata-kata itu tidak ada? Maka jikalau seperti itu, tiang akan lebih memilih diam dan biarkan muallim yang lain menyampaikannya agar sejuk rasanya hati tiang pelungguh ini menerimanya. Selesai, ya. Nah, seperti itu hadratul muhtaramin rahimakumullah. Nah, inilah ya yang tiang terpaksa sampaikan pada malam hari ini, ya, untuk memperjelas, ya, memperjelas apa yang tiang pernah sampaikan dalam kajian-kajian sebelumnya. Dan tiang katakan kepada kita semua, setiap pembahasan yang tiang sampaikan dalam setiap pengajian itu saya akan pertanggungjawabkan dengan keilmuan saya, dengan pengetahuan saya, dengan sebatas pengetahuan saya. Dan tiang tidak akan menutup-nutupi kalau anda lebih mulia, lebih baik daripada saya, alhamdulillah. Tetapi sekali lagi saya katakan, apa yang ada pada diri anda belum tentu ada pada diri saya, dan apa yang ada pada diri saya belum tentu ada pada diri anda. Sehingga kita merasa lega dan berlapang dada menerima kekurangan kita dan mengakui kelebihan teman-teman saudara kita. Mungkin ini Bapak yang berharap setelah malam pengajian malam niki, ya, lakukanlah aktivitas sebagaimana biasanya, ya. Tetaplah menghadiri kajian-kajian ilmu, ya. Karena tiang yakin kita semua hadir di majelis ilmu ini penuh dengan niat yang baik lillahi taala, penuh dengan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jikalau ada umpamanya di antara perkataan tiang yang pada malam hari ini terlalu kasar, mungkin pelungguh dengar, simak, terima, ya, maka tiang tunas maaf dengan sebesar-besarnya. Karena bagaimanapun tiang adalah manusia biasa yang mahallul khata' wa nisyan, yang tidak luput dari salah dan lupa. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tuh dua itu. Saya Tuh dua. Bajang seke, kanceno seke. dari dulu. Ya, kata
Sigin musun bertengah. Tapi rendah nomor 5 bajang. Sini, majuan. Atene jelas suruh video. Waalaikumsalam. tentang niat kita ibadah di tempat masjid atau masjid. Bagaimana tingkatan ibadah seseorang bila dari rumahnya dia itu tempatnya rapi, mohon maaf kepada bapak-bapak yang pakai jas, dia itu memilih jasnya, dia itu bahkan berkaca-kaca agar dia itu dengan jasnya nikmat dipandang oleh jamaah yang lain, apalagi ada sang berhati berhajat pun di masjid yang dengannya akan bertemu. Nah, pertanyaannya bagaimana sholatnya di masjid kita ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya yang akan jawab sekaligus nggih, sekaligus. Yang pertama tadi kaitannya dengan niat menuntut ilmu, ya. Niat menuntut ilmu biasanya bapak-bapak sing ngadu jas, si wangi, keren, ya, berolas dan sebagainya, naik pada malam Sabtu dan pada malam Selasa untuk mendengarkan kajian-kajian ilmu. Akan tetapi tujuannya gara-gara arak cewek misalkan, ya, arak dadara, ya, yang ingin dilihat, atau ada samuan lah kalau bahasa Inggrisnya itu, ya, sehingga dia berpenampilan seperti itu. Mbe ongkun ibadah sing ongkun ini, ya, seperti yang tadi, ya. Lamun menuntut ilmu ini seharusnya karena Allah. Maka barang siapa yang menuntut ilmu tetapi ada niatan-niatan yang lain bukan karena Allah, ya, baik mendapatkan kedudukan dari manusia, baik untuk mendapatkan pujian dari orang, atau untuk mendapatkan hati dia, gitu, ya. Maka kalau kita mengacu kepada hadis yang tadi, jelas, ya, jelas dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan Rasulullah SAW katakan dia nagan mau ngiduk sengerna surga, ya. Akan tetapi apa yang anda inginkan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man kana yuridu harthad dunya, barang siapa yang mendambakan, yang menginginkan, ya, hasil dari perbuatannya itu yang berkaitan dengan dunia, nu'tihi minha, Allah akan kasih. Allah akan kasih.
Ingin disanjung, Allah akan berikan. Nanti ada yang sanjung pelungguh dah. Minimal adalah yang ngajum seperti itu, ya. Tetapi lanjutan ayat tersebut, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Akan tetapi nanti di hari kiamat Anda tidak akan mendapatkan hak apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kalau umpamanya kita mengatakan, duhai Allah, mana pahala yang dulu aku pernah lakukan ketika menuntut ilmu? Allah akan mengatakan apa? Kan wah laik mau'na li dunia. Bukankah engkau naik ke Masjid Jami' Darussalam untuk mendapatkan pujian dari aroma parfummu, ya, dan dari bagusnya style jasmu? Engkau sudah dapatkan dulu ketika di dunia, dan sekarang engkau tidak berhak mendapatkan apa-apa. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini nyambung ini, ya. Nyambung ke pertanyaan yang kedua dan yang ketiga, ya. Ngombe statusnya Ustaz ini. Coba jeluk badak ita, ya. Arak maran ida abu-abu lah, merah kuning hijau di langit yang biru pelangi sudah, ya. Ini keruan modelnya saran pelangi nu. Ngombe benar sing ini. Nah, sekarang mungkin ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh pelungguh, ya. Ini mungkin pertanyaan yang dulu ingin disampaikan. Lalu kadang-kadang arasnya semel, tetapi kadang-kadang ada yang lebih menghujat dari media sosial, ya. Ada yang lebih memilih untuk menyampaikannya melalui forum-forum yang tidak yang tidak ada di sana itu bisa memberikan kejelasan dan keterangan. Sekarang yang akan jawab, ya. Bagaimana posisi Anda, Ustaz? Ya. Apakah Anda ini abu-abu, merah, hitam atau kuning? Atau seperti apa? Perhatikan. Kalau mau berbicara tentang Wahabi, dan ingin menentukan orang itu apakah Wahabi atau tidak, maka setidaknya kita harus mempunyai indikator. Tapi ada indikator, ciri-ciri yang harus kita tulis, yang nanti bisa disematkan sehingga ketika orang ini memiliki ciri-ciri ini, dia akan masuk dalam golongan itu. Apa ciri-ciri lekan Wahabi, Bapak Ibu, yang perlu udah ketahui? Dula tahlil dan ngangguang tahlilan. Sekarang tiang tanya pelungguh. Senamian, ya. Siapa di antara kita semua ini yang paling rajin menghadiri tahlil? Bukan tiang. Tiang tidak berani mengatakan seperti itu. Tetapi setiap pelungguh mengundang tiang, kalau tiang masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiang pasti hadir. Justru mungkin tiang lebih sering menghadiri kajian tahlilan dibandingkan dengan anda yang mengatakan saya itu ngumbe. Anda kan mungkin hanya menghadiri kalau Anda satu golongan dengan mereka. Kalau bukan keluarga Anda dah hadiri. Kan begitu. Ya. Tapi kalau tiang selamat yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tiang akan hadiri. Satu. Kedua, apa ciri-ciri dengan Wahabi? Maulidan, dan namanya talqin dengan Wahabi merebasan bapak tiang. Setiap kematian le kubur saya pelungguh dah girang suruh nalkin le kubur. Saya jawab si jujur. Terus ngombe. Masih ada blok. Masih Anda menjadikan akal Anda ini tidak sehat. Anda diberikan akal oleh Allah, berpikir dong. Berpikir. Ya. Berbicara tentang ciri-ciri Wahabi tidak membolehkan maulid umpamanya. Mungkin tiang di Mambenda ini yang paling banyak jadwal maulidnya dibandingkan dengan pelungguh-pelungguh yang mengatakan saya seperti itu. Kalau pelungguh kan kalau nggak diundang di desa ini nggak hadir. Ya. Sekarang tinggal nilai sendiri saja. Ustaz Hudhor itu seperti apa sih? Tetapi terserah mau pelungguh katakan Wahabi, Wahabot, wah ngene, wah ngeno. Emang gue peduli? Ya. Yang penting saya sehat, masih bisa beribadah, bisa menyampaikan ilmu. Ya, alhamdulillah, itu anugerah yang luar biasa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lanjut lagi. Tadi tanya kolhang bijante le sekolah Wahabi.
ngumbe hukumna. Sekarang tiang ajak pelung, tiang buka kepala pelung hoda, tiang buka kepala pelung hoda ini. Tentang menyekolahkan anak kita di sekolah Wahabi, ngumbe ino. Tahu pelung hoda yang namanya Hidayat Nur Wahid? Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS. Yang dulu pernah menjadi DPR, MPR pernah? Tahu? Di mana S2 dan S3-nya? Di Universitas Islam Madinah, UIM. S2 S3-nya. Hidayat Nur Wahid. Oh kan you PKS dengan mirip-mirip kan Wahabi, oke. Habib Rizik. Tahu Habib Rizik? Siapa Habib Rizik? Imam besar FPI, Front Pembela Islam yang kita bangga-banggakan. Coba lihat profil pendidikan beliau, di mana sekolahnya beliau. S1-nya itu di Universitas King Abdul Aziz, Saudi. Masih mau menyalahkan orang mau sekolah di sana. Tidak puas juga. Yang tinggal satu saja biar cukup 3. Kiai Haji Akil Siraj. Tahu Kiai Haji Akil Siraj? Siapa beliau? Pimpinan Nahdlatul Ulama. Pimpinan Nahdlatul Ulama. Lihat profil pendidikan beliau. Ada enggak sekolahnya beliau itu S1, S2, S3-nya itu ya di Indonesia? Ada tidak S1, S2-nya itu di Yordan? Ada enggak S1, S2-nya itu di Maroko? Lihat profilnya beliau. Beliau itu S1-nya itu di Universitas King Abdul Aziz, kalau tiang tidak khilaf. S2-nya beliau itu di Ummul Qura yang di Mekah. S3-nya beliau itu di Ummul Qura juga di Mekah. Pulang menjadi apa? Pimpinan Nahdlatul. Kurang puas. Kurang puas. Hah? Artinya apa hadratal muhtaramin rahimakumullah? Ambembe tapulung wada sekolah niat mina ite genjari baik atau tidak baik. Banyak orang sekolah di sana sini tapi juga ajarannya begitu. Banyak orang sekolah di Jakarta tetapi juga pulang-pulangnya begitu. Ya. Banyak orang di pesantren tapi ujungnya juga nyeleneh. Enggak menjamin. Yang menjamin itu siapa? Diri kita, dari niat kita. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Habib Rizik terkenal sebagai singanya podium, berkobar-kobar menyampaikan kebenaran, membela Indonesia. Ternyata alumni sana juga. Ya, Hidayat Nur Wahid juga seperti itu juga. Pimpinan Muhammadiyah juga seperti itu juga. Sampai Kiai Haji Akil Siraj S1, S2, S3-nya juga di sana juga. Ya, tetapi ketika beliau pulang, beliau mampu menyampaikan dakwahnya. Ya, ini memberikan makna apa? Dimanapun anda mau belajar, dimanapun anda mau mengaji, mau di Masjid Jami' Darussalam, mau di Masjid Mamban Lawu, mau di Masjid Dasan dan sebagainya, itu tergantung pada diri kita. Lamun wah niatan yang bagus nuntut ilmu, ya, insyaallah dak kana malaikat Jibril ngajal perungguh dia tetap gandengan kumbena karena niat yang tidak bagus. Tetapi kalau sudah niat bagus, ada karena guru-guru biasa ngajar itu, ya, insyaallah akan masuk kebaikan itu. Itu dia hadratan muhtaramin rahimakumullah. Nah, mungkin ini yang bisa jawab ya dari pertanyaan-pertanyaan para penanya. Ya jadi ulama Wahabi. Kadang-kadang dia di sekolah itu menolong kan. Jadi perlu dia bapak ahli penjelasan ya. Jadi sila dia masuk para guru ya Wahabi. Memang perlu dalam bicara masalah penjelasan kita. Jadi memang tentang ulama ini jadi kita boleh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما لا تدع وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.